Kepikiran nggak? Kok bisa? Satu butir pil kecil bisa bikin nyeri di badan hilang? Sebelum sampai ke tangan kamu, obat itu harus lulus ujian dulu. Ada 2 cara keren, yaitu in vivo, langsung ke makhluk hidup, dan in vitro, di tabung reaksi. Yuk kita bedah prosesnya. Pertama, ada writing test. Ini ibarat tes lapangan untuk saraf tepi. Caranya, mencit diberikan suntikan asam asetat secara intraperitoneal atau langsung ke rongga perutnya. Kenapa asam asetat? Karena asam asetat memicu pelepasan prostaglandin yang bikin kram perut. Si mencit bakal bereaksi dengan gerakan khas, yaitu perut melengkung dan kaki belakang narik ke belakang. Gerakan khas ini disebut dengan Gilead. Nah, indikatornya kita menghitung frekuensi Gileadnya. Frekuensi Gilead dihitung dengan rumus persen proteksi. Simpelnya, makin sedikit mencitnya menggeliat dibandingkan kelompok kontrol, makin tinggi persen proteksinya. Kalau persennya tinggi, berarti obat kamu GG alias manjur. Prosedur writing test dimulai dari persiapan hewan uji. Tikus atau mencit dibagi ke dalam beberapa kelompok, biasanya terdiri dari kelompok kontrol negatif tanpa obat dan kelompok kontrol positif menggunakan obat standar seperti aspirin atau indomethacin dan kelompok perlakuan yang menggunakan senyawa uji. Yang berikut pemberian senyawa, hewan diberikan senyawa uji atau kontrol positif terlebih dahulu, umumnya melalui rute oral. Yang berikut induksi nyeri. Setelah jangka waktu tertentu, biasanya 30 menit setelah pemberian senyawa uji, hewan disuntik dengan asam asetat konsentrasi 0,6 hingga 1% secara intraperitoneal. Jumlah gerakan Gilead dihitung selama interval waktu tertentu, biasanya 15 hingga 30 menit setelah injeksi asam asetat dilakukan. Parameter atau data yang dicatat adalah total jumlah gerakan Gilead yang dilakukan oleh hewan uji. Efektivitas diukur berdasarkan penurunan jumlah Gilead pada kelompok uji dibandingkan dengan kelompok kontrol. Semakin sedikit jumlah kontraksi atau Gilead, maka semakin kuat efek pereda nyerinya. Penurunan jumlah Gilead yang signifikan menandakan adanya aktivitas analgesik perifer, karena senyawa tersebut mampu menghambat pembentukan prostaglandin yang memicu rasa nyeri. Tapi, gimana kalau kita mau lihat duelnya sampai ke level sel? Kita pakai uji in vitro. Di sini, kita tidak menggunakan hewan, tapi langsung head-to-head melawan biang kerok nyeri, yaitu enzim CHOX atau siklooksigenase, dalam tabung reaksi atau well plate. Yang pertama, simulasi target yang spesifik. Dalam uji ini, kita merekayasa sebuah lingkungan laboratorium untuk mempertemukan obat uji langsung dengan targetnya, yaitu enzim CHOX atau siklooksigenase. Secara molekuler, kita ingin mengamati seberapa efektif obat tersebut menghambat proses perubahan asam arakidonat menjadi mediator nyeri atau prostaglandin. Di level ini, kita bisa lebih objektif membedah selektivitas obat. Seperti yang kita tahu, enzim CHOX punya 2 varian. CHOX1 konstitutif, ini enzim yang bersifat fisiologis. Tugasnya menjaga homeostasis tubuh, terutama melindungi mukosa lambung. Dan CHOX2 inducible. Ini target utama kita. Enzim ini baru diekspresikan secara masif saat terjadi cedera atau inflamasi. Obat yang ideal secara farmakologis adalah yang memiliki afinitas tinggi pada CHOX2, namun rendah pada CHOX1. Contohnya Celecoxib, yang didesain agar tidak mengganggu fungsi proteksi lambung, berbeda dengan analgetik konvensional seperti aspirin yang cenderung menghambat keduanya secara non-selektif.
Hasil akhirnya akan dikuantifikasi melalui nilai IC50, Half Maximal Inhibitory Concentration. Ini adalah angka yang menunjukkan konsentrasi obat yang dibutuhkan untuk menghambat aktivitas enzim sebanyak 50%. Prinsipnya, semakin rendah nilai IC50-nya, semakin tinggi potensi obat tersebut. Artinya, hanya dengan konsentrasi yang sangat kecil, obat kamu sudah mampu memberikan efek penghambatan yang signifikan terhadap jalur nyeri. Data in vitro ini sangat krusial sebagai validasi awal jika sebuah senyawa menunjukkan nilai IC50 yang sangat kecil pada CHOX2 tapi sangat besar pada CHOX1, maka kita bisa memprediksi bahwa obat ini akan sangat efektif sekaligus aman bagi lambung saat nanti diproduksi. Jadi, itulah beda investigasi kita hari ini. Melalui in vivo, kita mendapatkan bukti nyata pada perilaku fisik subjek, sedangkan melalui in vitro, kita berhasil memvalidasi mekanisme molekulernya secara presisi. Kombinasi keduanya sangat krusial. Sebuah obat analgetik yang ideal bukan cuma harus punya persen proteksi yang tinggi, tapi juga harus punya IC50 yang rendah dan selektif pada CHOX2 agar tetap aman bagi lambung kita. Jadi, in vivo buat lihat bukti nyata pada perilaku fisik, sedangkan in vitro buat validasi apakah obatnya selektif cuma milik CHOX2 atau malah nembak CHOX1 juga. Kalau hasilnya sinkron, barulah obat itu punya masa depan cerah buat produksi. Dunia farmasi ternyata bukan sekedar menghafal nama obat di balik etalase, tapi tentang bagaimana kita melakukan investigasi mendalam demi keamanan dan juga efektivitas terapi pada pasien.